Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hasil tugas kerja kelompok kami tentang penerapan metode Simpek dan metode transportasi pada PT Oasis Water International. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir riset operasional. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari 5 orang, yaitu ada Dina Islamia, Intan Nurayani Romdoni, Muhammad Faiz Bahanan, Nur Anissa, dan saya sendiri, Mutiara. Setiap anggota kelompok akan menjelaskan bagian-bagian tertentu dalam presentasi ini. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk ke topik pembahasan. Oasis Water International memiliki 4 jenis proses ukuran dengan 240 mil, 300 mil, 600 mil, dan 1500 mil. Setiap oasis yang diproses memiliki keuntungan dan memiliki batasan penggunaan bahan baku, batasan waktu produksi, batasan tenaga kerja, dan batasan modal yang berbeda. Pada produk oasis dengan ukuran 240 mil memiliki keuntungan sebesar 2.000 per botol. Untuk penggunaan bahan baku kemasan membutuhkan 720 botol, membutuhkan waktu produksi 7 menit per 100 botol, membutuhkan tenaga kerja sebanyak 3 orang per 100 botol, membutuhkan modal sebesar 10.000 dan membutuhkan kapasitas air 240 ml. Pada produk oasis dengan ukuran 300 ml memiliki keuntungan sebesar Rp3.000 per botol. Untuk penggunaan baku kemasan membutuhkan 900 botol, membutuhkan waktu produksi 10 menit per 100 botol, membutuhkan tenaga kerja sebanyak 4 orang per 100 botol, membutuhkan modal sebesar 12.000 dan membutuhkan kapasitas air 300 ml. Pada produk oasis dengan ukuran 600 ml memiliki keuntungan sebesar Rp4.000. Untuk penggunaan bahan baku kemasan membutuhkan 1.200 botol, membutuhkan waktu produksi 12 menit per 100 botol, membutuhkan tenaga kerja sebanyak 5 orang per 100 botol, membutuhkan modal sebesar 14.000 dan membutuhkan kapasitas air 600 ml. Pada produk oasis dengan ukuran 1.500 ml memiliki keuntungan sebesar Rp7.000 per botol. Bahan baku kemasan membutuhkan 3.720 botol, membutuhkan waktu produksi 20 menit per 100 botol, membutuhkan tenaga kerja sebanyak 6 orang per 100 botol, membutuhkan modal sebesar 15.000 dan membutuhkan kapasitas air 1.500 ml. PT Oasis Water International dapat memproduksi 550.000 botol untuk bahan baku botol oasis ukuran 240 ml. Untuk bahan baku botol oasis ukuran 300 ml memiliki batasan bahan baku sebanyak 600.000 botol. Untuk bahan baku botol oasis ukuran 600 ml memiliki batasan sebanyak 680.000 per botol. Untuk bahan baku botol oasis ukuran 1.500 ml memiliki batasan sebanyak 730.000 per botol. Dengan waktu produksi setiap mesin maksimal 15 jam atau 800 menit. Tenaga kerja maksimal 400 orang, modal maksimal yang dimiliki sebesar 90 juta, produksi kapasitas air maksimal 2 juta mili. Dari data ini akan diperhitungkan keuntungan maksimal yang bisa didapatkan sebagai berikut. Kita langsung menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Namun sebelum itu kita harus menentukan mana yang X1, X2, X3, dan X4. Di sini saya menentukan oasis ukuran 240 ml sebagai X1, oasis ukuran 300 ml sebagai X2, oasis ukuran 600 ml sebagai X3, dan oasis ukuran 1500 ml sebagai X4. Kemudian kita tentukan lagi fungsi tujuannya. Z sama dengan 2000 X1 ditambah 3000 X2 ditambah 4000 X3 ditambah 7000 X4. Kemudian ada fungsi kendala. Fungsi kendala di sini memiliki beberapa batasan, yaitu batasan bahan baku, batasan kapasitas air, batasan waktu produksi, batasan tenaga kerja, dan batasan modal. Bahan baku 245 memiliki batasan 720 X1 kurang dari sama dengan 550.000.
batasan bahan baku 300 ml, 900 X2 kurang lebih sama dengan 600.000. Batasan bahan baku 600 ml, 1200 X3 kurang lebih sama dengan 680.000. Batasan bahan baku 1500 ml, 3720 X4 kurang lebih sama dengan 730.000. Lalu ada juga batasan kapasitas air 240 X1, 300 X2 ditambah 600 X3 ditambah 1500 X4 kurang lebih sama dengan 2 juta. Batasan waktu produksi 0,07 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah 0,12 X3 ditambah 0,2 X4 kurang lebih sama dengan 800. Nilai 0,07 ini didapatkan dari kapasitas air dibagi dengan jumlah produksinya yaitu 100 botol. Kemudian ada juga batasan tenaga kerja 0,03 X1 ditambah 0,04 X2 ditambah 0,05 X3 ditambah 0,06 X4 kurang lebih sama dengan 400. Untuk 0,03 didapatkan juga dari tenaga kerja dibagi dengan produksinya yaitu 100 botol. Kemudian ada juga batasan modal yaitu 10.000 X1 ditambah 12.000 X2 ditambah 14.000 X3 ditambah 15.000 X4 kurang lebih sama dengan 90 juta. Kemudian setelah kita menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, untuk langkah berikutnya yaitu mengubah persamaan matematis ke dalam bentuk standar simple dengan cara mengubah tanda kurang sama dengan menjadi sama dengan pada fungsi tujuan dan fungsi kendala, dan kita tambahkan bentuk standar simple-nya yaitu S1, S2, S3, S4 sampai S8. Lalu untuk langkah berikutnya yaitu kita membuat tablo 1. Kita masukkan angka yang sudah diubah ke bentuk persamaan standar simplex ke dalam tablo. Kemudian setelah itu kita tentukan dahulu kolom kuncinya dengan mencari nilai paling negatif pada baris fungsi tujuan atau baris Z. Di sini bisa kita lihat nilai paling negatif ialah minus 7.000 pada kolom X4. Maka dapat disimpulkan X4 menjadi kolom kunci tablo 1. Setelah kita menemukan kolom kunci yang ada di kolom X4, sekarang kita harus mencari rasio dengan cara membagi nilai RAS dengan nilai kolom kunci pada setiap baris kecuali pada baris fungsi tujuan. Kemudian kita tentukan lagi nilai rasio yang terkecil yang akan kita jadikan menjadi baris kunci. Di sini rasio terkecil ada di baris S4 dengan nilai 196 1/4 yang ada di baris S4, maka S4 akan menjadi baris kuncinya yang dimana S4 akan menjadi variabel dasar yang nantinya akan menjadi variabel terkeluar menjadi X4. Kemudian setelah kita sudah menemukan baris kunci dan kolom kunci, kita tentukan pivot atau elemen kunci, yaitu mencari pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Bisa kita lihat di sini pivotnya yaitu 3720. Setelah selesai menentukan kolom kunci, baris kunci, dan pivot, sekarang kita tentukan baris kunci baru dengan cara membagi semua nilai pada baris kunci dengan angka pivot dan menghasilkan nilai 0,001000196 1/4. Kemudian setelah kita menentukan BKB atau baris kunci baru, kita cari lagi nilai Z baru dengan mengubah semua nilai pada setiap baris kecuali baris kunci dengan cara nilai baris Z lama dikurang dengan hasil dari perkalian nilai kolom kunci dengan nilai baris kunci baru. Maka nilai baris Z baru dapat menghasilkan minus 2000, min 3000, min 4000, 000, 1/7/8, 000, 13.736, 155, 8/9. Kemudian kita lakukan cara hal yang sama untuk setiap baris kunci, baris S1, S2, S3 sampai S8 dengan cara hal yang sama seperti kita mencari nilai baris Z baru, yaitu nilai baris lama dikurangi hasil dari perkalian nilai kolom kunci dengan nilai baris kunci baru. Kita lakukan hal tersebut sampai nilai baris yang paling bawah yaitu nilai baris S8.
Kemudian, jika kita sudah menghitung semua baris kuncinya, masukkan kembali nilai-nilai tersebut ke tabel 2. Dan bisa kita lihat di sini nilai Z-nya masih terdapat nilai negatif. Artinya adalah belum optimal atau iterasi belum selesai. Kemudian kita lakukan lagi langkah-langkah seperti yang dari awal tadi kita lakukan, yaitu menentukan kolom kunci, baris kunci, dan pivot. Yaitu di sini bisa kita lihat kolom kuncinya ada di bagian X3. Karena apa? Karena di baris fungsi tujuan angka negatif yang paling besar ada di X3 dengan nilai min 4000. Kemudian kita tentukan rasionya dengan cara membagi nilai LHS dengan nilai kolom kunci. Bisa kita lihat di sini rasio yang paling kecil yaitu 566 2/3 yang berada pada baris S3. Maka S3 akan menjadi baris kunci tabel 2. Setelah kita tentukan kolom kunci dan baris kunci, yaitu selanjutnya kita tentukan lagi pivotnya. Di sini pivotnya adalah 1200. Kemudian seperti sebelumnya kita tentukan lagi nilai BKB, yaitu dengan cara membagi semua nilai pada baris kunci dengan pivot dan menghasilkan nilai 00100000566 2/3. Ketika sudah menentukan BKB-nya, sekarang kita cari lagi nilai Z dengan merubah semua nilai pada setiap baris kecuali baris kunci. Dengan cara nilai baris Z lama dikurangi dengan hasil dari perkalian nilai kolom kunci dengan nilai baris kunci baru. Maka nilai Z baru dapat dihasilkan minus 2000 minus 3000 000 52/9 000 36.403 322 4/7. Kemudian setelah itu kita lakukan lagi cara hal yang sama untuk setiap baris kunci S1, S2, S3 sampai S8. Seperti halnya kita mencari nilai baris Z baru. Kemudian jika tabel 2 sudah selesai, angka-angkanya kita masukkan lagi ke tabel 3. Bisa kita lihat di sini Z-nya masih ada terdapat bilangan negatif, maka artinya iterasi belum selesai. Kemudian kita lakukan dengan cara hal yang sama, mencari kolom kunci, baris kunci, dan pivot dengan mencari nilai negatif paling besar pada baris Z dan akan menjadi kolom kunci, yaitu di sini adalah kolom kunci X2 yang akan kita lanjut untuk mencari rasionya, yaitu dengan cara membagi nilai LHS dengan membagi nilai kolom kunci, yaitu bisa kita lihat lagi di sini rasionya yang paling kecil yaitu 666 2/3. Tandanya S2 di sini akan menjadi baris kunci tabel 3. Kemudian kita lakukan lagi dengan mencari nilai BKB, yaitu membagi semua nilai pada baris kunci dengan pivot dan menghasilkan nilai 0,100000666 2/3. Setelah itu kita cari lagi nilai baris Z lama dengan cara nilai baris Z lama dikurang dengan hasil dari perkalian nilai kolom kunci dengan nilai baris kunci baru. Setelah sudah selesai, kita cari lagi untuk mencari S1, S2, S3 sampai S8 dengan cara hal yang sama, di mana kita mencari nilai baris Z baru. Kemudian setelah itu kita lakukan lagi membuat tabel 4. Sekarang kita sudah ada di tabel 4. Bisa kita lihat di sini angka minus pada Z sisa di kolom X1, maka X1 menjadi kolom kunci pada tabel 4. Kemudian kita lihat lagi rasio. Kita bagi lagi hasil LHS dengan kolom kunci untuk mencari rasio terkecil yang akan kita jadikan sebagai baris kunci. Di sini baris kuncinya adalah S1. Lalu setelah itu kita tentukan lagi pivot atau elemen kunci. Di sini pivotnya 720. Kita tentukan lagi nilai BKB-nya atau baris kunci baru dengan cara membagi semua nilai pada baris kunci dengan pivot dan menghasilkan nilai 10000
763,8 per 9. Kemudian kita cari lagi nilai baris cat baru dengan cara yang sama, yaitu nilai baris cat lainnya dikurang dengan hasil dari perkalian nilai kolom kunci dengan nilai baris kunci baru. Maka nilai cat baru dapat menghasilkan 0,00027 per 9, 31 per 3, 52 per 9, 0,00 71.681.003 per 8. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan S1 sampai S8 dengan cara yang sama seperti tadi. Lalu setelah itu kita masukkan lagi angka-angka di tabel 5. Sekarang kita ada di tabel 5. Bisa kita lihat di sini tidak ada nilai negatif pada nilai Z, maka iterasi dinyatakan sudah selesai. Jika sudah seperti ini, kita langsung saja melakukan pembuktian, yaitu masukkan nilai-nilai X1, X2, X3, dan X4 ke bentuk persamaan matematis sebelumnya yang sudah kita kerjakan di awal. Dan jika hasilnya sama dengan nilai baris fungsi tujuan, maka iterasi sudah selesai. Di sini nilai baris fungsi tujuannya yaitu 71.681.003 per 8. Maka kesimpulannya, jadi PT Oasis International Water harus memproduksi sebanyak 764 botol ukuran 240 ml, 667 botol ukuran 300 ml, 567 botol ukuran 600 ml, dan 195 botol ukuran 1500 ml dengan keuntungan maksimal yang bisa didapatkan yaitu Rp71.681.000. Baik, slide selanjutnya yaitu metode NWC. PT Oasis Water International produksi berbagai ukuran air mineral, diantaranya ukuran 240 ml, ukuran 300 ml, ukuran 600 ml, ukuran 1500 ml, dan ukuran yang akan disuplai ke beberapa distributor. Perusahaan ini memiliki beberapa pabrik yang biasa disebut dan tersebar di Jakarta, dan setiap pabrik memiliki kapasitas produksi harian masing-masing, yaitu PT Oasis International Cipinang memproduksi produk Oasis sebanyak 1.500 dus, PT Oasis International Cibinong memproduksi produk Oasis sebanyak 1.700 dus, Oasis Depot Sunter memproduksi produk Oasis sebanyak 2.000 dus. Sedangkan permintaan dari setiap rumah Oasis adalah rumah Oasis Lenteng Agung memiliki permintaan sebanyak 1.000 dus, rumah Oasis Kosambi memiliki permintaan sebanyak 1.200 dus, rumah Oasis Duren Sawit memiliki permintaan sebanyak 2.000 dus, dan rumah Oasis Pulau Gadung memiliki permintaan sebanyak 1.000 dus. Untuk isi pengiriman, perusahaan Oasis mengeluarkan pengiriman setiap unit biaya transportasi sebagai berikut. PT Oasis International Cipinang biaya transportasi ke Lenteng Agung 15.000, ke Kosambi 27.000, ke Duren Sawit 12.000, ke Pulau Gadung 10.000. PT Oasis International Cibinong biaya transportasi ke Lenteng Agung 23.000, ke Kosambi 32.000, ke Duren Sawit 25.000, ke Pulau Gadung 28.000. Oasis Depot Sunter biaya transportasi ke Lenteng Agung 45.000, ke Kosambi 18.000, ke Duren Sawit 30.000, ke Pulau Gadung 35.000. Lalu suplai dari PT Oasis International Cipinang mensuplai 1.500, PT Oasis International Cibinong mensuplai 1.700, Oasis Depot Sunter mensuplai 2.000. Sedangkan permintaan ke Lenteng Agung 1.000, permintaan ke Kosambi 1.200, permintaan ke Duren Sawit 2.000, permintaan ke Pulau Gadung 1.000. Saya akan menjelaskan metode NWC sesuai dengan namanya, dimulai dari pojok kiri atas. PT Oasis International Cipinang melayani rumah Oasis Lenteng Agung dengan permintaan 1.000 dan mensuplai 1.500. Lalu kita pilih yang terkecil 1.000 dan kita alokasikan ke dalam tabel, yaitu permintaan Lenteng Agung sudah terpenuhi, maka kita silang. Lalu kita kurangkan dengan persuplaian PT Oasis sisanya 500. Karena persuplaian sudah terpenuhi, maka kita lanjut ke langkah kedua. PT Oasis International Cipinang melayani rumah Oasis Kosambi dengan sisa persuplaian 500 dan permintaannya sebanyak 1.200. Lalu kita pilih yang terkecil, yaitu sisa persuplaian, kita alokasikan ke tabel tersebut. Setelah itu kita kurangin pada permintaan rumah Oasis Kosambi 1.200 dikurang 500 dengan hasil permintaan 700 dan sudah memenuhi persuplaian pada PT Oasis Cipinang. Lalu kita silang. Selanjutnya langkah ketiga, masih ada sisa permintaan pada rumah Oasis Kosambi 700 dan persuplaian pada PT Oasis Cibinong sebanyak 1.700. Lalu kita pilih yang terkecil, yaitu pada permintaan rumah Oasis Kosambi
kita alokasikan dan kita kurangkan pada persuplaian pada PT Oasis Cibinong dengan sisa 1000 karena permintaan sudah terpenuhi, lalu kita silang. Selanjutnya, langkah keempat, kita mulai dengan sisa persuplaian pada PT Oasis Cibinong 1000 dengan permintaan rumah Oasis Duren Sawit sebanyak 2000, maka kita pilih yang terkecil, yaitu sisa suplai kita alokasikan kepada permintaan Duren Sawit, lalu kita kurangin pada permintaan Duren Sawit dengan sisa persuplaian 2000 dikurang 1000 sedangkan 1000, yaitu permintaan Duren Sawit sebanyak 1000 dan karena persuplaian sudah terpenuhi, lalu kita silang. Langkah kelima, kita lanjut ke tabel berikut. Pada sisa permintaan Duren Sawit dibanding dengan persuplaian pada Oasis Depo Sunter, kita pilih yang terkecil, yaitu permintaan rumah Oasis Duren Sawit kita alokasikan pada tabel berikut. Setelah itu kita kurangkan dengan persuplaian pada Oasis Depo Sunter dengan hasil 1000 dan permintaan rumah Oasis Pulau Gadung juga 1000. Lalu kita alokasikan kepada tabel berikut dan semuanya sudah terpenuhi. Jadi, jumlah biaya hasil yang saya dapati tadi dikalikan dengan biaya transportasi rumah Oasis. 1000 dikali 15.000 sama dengan 15 juta, jadi jumlah biayanya 15 juta. 500 dikali 27.000 sama dengan 13.500. 700 dikali 32.000 sama dengan 22.400, jadi jumlah biayanya 35.900. 1000 dikali 25.000 sama dengan 25 juta. 1000 dikali 30.000 sama dengan 30 juta, jadi jumlah biayanya 55 juta. 1000 dikali 35.000 sama dengan 35 juta, jadi jumlah biayanya 35 juta. Dengan demikian, perusahaan mengeluarkan total biayanya sebesar 140.900.000 rupiah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. List cost atau LC dimulai dari biaya transportasi terkecil. Pertama, ada dari tujuan gudang Pulau Gadung dengan biaya transportasi yaitu sebesar 10.000 dan jumlah permintaannya 1.000. Untuk memenuhi permintaan, kita bisa ambil suplai dari pabrik Oasis Cipinang sebanyak 1.500 dengan sisa suplai 500. Jadi untuk gudang Pulau Gadung sudah terpenuhi. Selanjutnya ada dari tujuan gudang Duren Sawit dengan biaya transportasi 12.000 dan jumlah permintaan 2.000. Untuk pabrik Oasis Cipinang memiliki sisa suplai sebanyak 500. Kita bisa alokasikan ke pabrik Duren Sawit. Jadi sisa permintaannya yaitu 1.500 untuk memenuhi sisa suplai. Selanjutnya kita bisa ambil dari produk pabrik Kosambi sebanyak 1.200. Jadi untuk sisa persediaan pabrik Oasis Cipinang yaitu sebanyak 500. Jadi untuk tujuan gudang Oasis sudah terpenuhi. Selanjutnya biaya transportasi ada dari gudang Lenteng Agung dengan biaya transportasi sebesar 23.000, jumlah permintaannya sebanyak 1.000. Untuk memenuhinya kita bisa ambil suplai persediaan dari pabrik Cibinong sebanyak 1.000 dengan sisa persediaannya 700. Jadi untuk Lenteng Agung sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk memenuhi permintaan dari pabrik Duren Sawit, kita bisa ambil dari sisa suplai dari pabrik Cibinong dan Sunter untuk 700 dan 800 untuk memenuhi permintaan. Jadi untuk gudang Duren Sawit sudah terpenuhi. Jika sudah terpenuhi semuanya, kita bisa jumlahkan biaya transportasi dan permintaan dengan hasil yang didapati. Pabrik Oasis Lenteng Agung didapati sebanyak 23 juta, Kosambi 21.600.000, Duren Sawit 47.500.000, dan Pulau Gadung sebesar 10 juta. Setelah itu kita bisa menjumlahkan keseluruhan total kosnya dan didapati hasil sebesar 102.100.000 rupiah. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode FAM atau metode Vogel Approximation Method. Pada metode FAM ini terdapat dua cara penyelesaian, namun karena cara penyelesaian pertama lebih optimal, maka saya cukup menjelaskan tentang cara penyelesaian pertama. Sebelumnya, kita harus mencari selisih dari dua koster kecil antara kolom dan baris. Saya akan memulainya dari selisih di baris. Pada PT Oasis Internasional Cipinang, dua koster kecilnya terdapat pada rumah Oasis Duren Sawit yang sebesar 12.000 dan rumah Oasis Pulau Gadung yang sebesar 10.000. Jadi 12.000 dikurang 10.000 hasilnya adalah 2.000. Kemudian pada PT Oasis Internasional Cibinong, dua koster kecilnya terdapat pada rumah Oasis Lenteng Agung yang sebesar 23.000 dan rumah Oasis Duren Sawit yang sebesar 25.000. Jadi 25.000 dikurang dengan 23.000 hasilnya adalah 2.000. Kemudian pada pabrik Oasis Depo Sunter, dua koster kecilnya terdapat pada rumah Oasis Kosambi yang sebesar 18.000 dan rumah Oasis Duren Sawit yang sebesar 30.000.
Jadi, 30.000 dikurang 18.000, hasilnya adalah 12.000. Kemudian pada kolomnya, 2 kos terkecil pada Rumah Oasis Lenteng Agung terdapat pada PT Oasis Internasional Cipinang yang sebesar 15.000 dan PT Oasis Internasional Cibinong yang sebesar 23.000. Jadi, 23.000 dikurang 15.000, hasilnya adalah 8.000. Kemudian, pada Rumah Oasis Kosambi, 2 kos terkecilnya terdapat pada PT Oasis Internasional Cipinang dan Oasis Depo Sunter. Jadi 27.000 dikurang dengan 18.000, hasilnya adalah 9.000. Kemudian pada Rumah Oasis Duren Sawit, 2 kos terkecilnya terdapat pada PT Oasis Internasional Cipinang yang sebesar 12.000 dan PT Oasis Internasional Cibinong yang sebesar 25.000. Jadi 25.000 dikurang dengan 12.000, hasilnya adalah 13.000. Kemudian pada Rumah Oasis Pulau Gadung, 2 kos terkecilnya terdapat pada PT Oasis Internasional Cipinang yang sebesar 10.000 dan PT Oasis Internasional Cibinong yang sebesar 28.000. Jadi 28.000 dikurang dengan 10.000, hasilnya adalah 18.000. Kemudian setelahnya kita harus mencari selisih antara kolom dan baris terbesar, kemudian kita hitung dari kos yang paling kecil. Di sini angka terbesarnya itu ada pada 18.000 di Rumah Oasis Pulau Gadung dengan kos terkecil pada PT Oasis Internasional Cipinang di Rumah Oasis Pulau Gadung yang sebesar 10.000. Dengan permintaan 1.000 dan persediaan 1.500, maka permintaan pada Rumah Oasis Pulau Gadung terpenuhi. Jadi pada Rumah Oasis Pulau Gadung di PT Oasis Internasional Cibinong dan Oasis Depo Sunter disilang. Kemudian jadi permintaan 1.000 dikurang 1.000, hasilnya 0, habis. Lalu 1.500 dikurang 1.000, tersisa 500 persediaan. Kemudian langkah keduanya kita cari lagi angka terbesar antara kolom dan barisnya itu ada di angka 13.000. Dengan kos terkecil terdapat pada PT Oasis Internasional Cipinang di rumah Oasis Duren Sawit yang sebesar 12.000. Jadi dengan permintaan 2.000 dan persediaan yang tersisa 500, maka permintaan hanya bisa terpenuhi sebesar 500. Jadi 2.000 dikurang 500 tersisa 1.500 dan 500 dari persediaan dikurang 500 habis. Jadi persediaan di PT Oasis Internasional Cipinang telah habis. Maka Rumah Oasis Kosambi dan Lenteng Agung di PT Oasis Internasional Cipinang disilang. Kemudian langkah ketiganya, angka terbesarnya itu ada di angka 12.000. Kos terkecilnya terdapat pada Oasis Depo Sunter di Rumah Oasis Kosambi yang sebesar 18.000. Dengan permintaan 1.200 dan persediaan sebesar 2.000, maka permintaan terpenuhi. Jadi 1.200 dikurang 1.200 habis dan 2.000 dikurang 1.200 tersisa 800. Di sini karena pada Rumah Oasis Kosambi di Oasis Depo Sunter telah permintaannya telah terpenuhi, maka pada PT Oasis Internasional Cibinong di Rumah Oasis Kosambi disilang. Kemudian langkah keempatnya itu ada pada di angka terbesar itu ada di angka 8.000. Kemudian kos terkecilnya terdapat pada PT Oasis Internasional Cibinong di Rumah Oasis Lenteng Agung yang sebesar 23.000. Di sini permintaannya 1.000 dengan persediaan sebesar 1.700, maka permintaan terpenuhi. Jadi 1.000 dikurang 1.000 habis, lalu 1.700 dikurang dengan 1.000 tersisa 700 persediaan. Di sini karena pada Rumah Oasis Lenteng Agung permintaannya telah terpenuhi, maka pada pabrik Oasis Depo Sunter di Lenteng Agung disilang. Kemudian langkah kelimanya karena tersisa pada permintaan yang belum terpenuhi itu tersisa di Rumah Oasis Duren Sawit di PT Oasis Internasional dan Cibinong dan Oasis Depo Sunter, maka kita cari kos terkecil antara kedua pabrik Oasis tersebut. Di sini kos terkecilnya ada pada PT Oasis Internasional Cibinong Duren Sawit yang sebesar 25.000. Jadi dengan permintaan sebesar 1.500 dan persediaan yang hanya tersisa 700, maka permintaan hanya cukup terpenuhi sebesar 700. Jadi 1.500 dikurang 700 tersisa 800 dan persediaan 700 dikurang 700 habis. Kemudian langkah terakhirnya tentu ada di Oasis Depo Sunter Duren Sawit dengan permintaan sebesar 800 dan persediaan sebesar 800, maka permintaan telah terpenuhi. Kemudian setelah permintaan dan penawaran terpenuhi, selanjutnya kita akan mengalihkan total biayanya. Total biaya pada PT Oasis Internasional Cibinong di Lenteng Agung
1000 dikali 23.000 hasilnya adalah 23 juta. Kemudian pada PT Oasis Depo Sunter di Kosambi 1200 dikali 18.000 hasilnya adalah 21.600.000. Kemudian pada PT Oasis Internasional Cipinang di Duren Sawit 500 dikali 12.000 hasilnya 6 juta. Pada PT Oasis Internasional Cibinong Duren Sawit 700 dikali 25.000 hasilnya 17.500 rupiah. Kemudian pada Oasis Depo Sunter di Duren Sawit 800 dikali 30.000 hasilnya 24 juta. Kemudian pada PT Oasis Internasional Cipinang di Pulau Gadung 1000 dikali 10.000 hasilnya adalah 10 juta. Kemudian setelah itu kita jumlahkan kos dari masing-masing rumah oasisnya. Di sini di rumah Oasis Lenteng Agung jumlah kosnya sebesar 23 juta. Pada rumah Oasis Kosambi jumlah kosnya sebesar 21.600.000 rupiah. Pada Duren Sawit semuanya dijumlahkan, maka jumlah kosnya sebesar 47.500.000 rupiah. Kemudian pada Pulau Gadung jumlah kosnya sebesar 10 juta. Lalu semua jumlah kos ini ditotalkan, maka totalnya adalah 102.100.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode stepping stone. Metode stepping stone ini datanya saya olah dari data NWC. Dalam metode stepping stone ini perhitungannya searah jarum jam atau bisa berlawanan arah jarum jam. Sebelum lebih lanjut saya menjelaskan, FYI di mana ada 4 singkatan. Yang pertama, LA untuk Lenteng Agung, KS untuk Kosambi, DS untuk Duren Sawit, dan PG untuk Pulau Gadung. Selanjutnya langsung aja kita memasuki perhitungan metode stepping stone ini. Yang pertama, di mana terdapat kolom-kolom kosong yang kita bisa hitung, seperti 2LA, 3LA, 3KS, 1DS, 1PG, dan 2PG. Di mana 2LA itu mempunyai jalur 2LA dikurang 1LA ditambah 1KS dikurang 2KS, mempunyai hasil nilai 3000. Selanjutnya 3LA itu mempunyai jalur 3LA dikurang 1LA ditambah 1KS dikurang 2KS ditambah 2DS dikurang 3DS, hasilnya itu 20.000. Selanjutnya 3KS. 3KS itu jalurnya 3KS dikurang 2KS ditambah 2DS dikurang 3DS. Hasilnya itu minus 19.000. Selanjutnya di sini ada 1DS, jalurnya itu 1DS dikurang 2DS ditambah 2KS dikurang 1KS, mempunyai hasil nilai minus 8.000. Selanjutnya ada 1PG. 1PG itu jalurnya 1PG dikurang 3PG ditambah 3DS dikurang 2DS ditambah 2KS dikurang 1KS, mempunyai hasil nilai 15.000 minus 15.000. Selanjutnya ada 2PG. 2PG itu jalurnya 2PG dikurang 3PG ditambah 3DS dikurang 2DS, mempunyai hasil nilai minus 2000. Ternyata di perhitungan pertama atau penyelesaian pertama masih terdapat nilai minus. Jadi kita harus menyelesaikan penyelesaian ke tahap selanjutnya. Sebelum itu kita harus mencari nilai minus terbesar. Dari hasil perhitungan, di sini saya ambil minus yang paling terbesarnya, yaitu ada di perhitungan 3KS dengan hasil nilai minus 19.000. Setelah kita menemukan nilai minus terbesarnya, langkah selanjutnya kita harus cari nilai peubah. Nilai peubah ini didapat dari perhitungan kolom 3KS dengan cara mencari kolom yang minus untuk menentukan mana kolom yang minus dan mana yang positif. Kita dapat mengetahuinya dari perhitungan kolom di mana di sini 3KS itu nilai positif, 2KS itu nilai negatif, 2DS itu nilai positif, dan 3DS itu nilai negatif. Di sini terdapat dua kolom yang bernilai negatif. Tahap selanjutnya, kita harus mencari nilai kolom tersebut yang nilai terkecilnya atau terendahnya untuk dijadikan nilai peubah. Nilai yang terkecilnya itu atau terendah terdapat pada kolom 2KS, yaitu dengan nilai 700. Setelah kita menemukan nilai terendahnya, mari kita input untuk dijadikan nilai peubah dengan cara masukkan data-data perhitungan kolom 3KS seperti 3KS, 2KS, 2DS. Selanjutnya kita input nilai kolom dari masing-masing kolom tersebut di mana 3KS mempunyai nilai 0, lalu kita tambahkan dengan 700.
dan mempunyai hasil nilai 700. Begitupun selanjutnya, lakukan dengan perhitungan secara zigzag. Seperti 2KS mempunyai nilai 700, lalu kita kurangkan dengan 700 mempunyai hasil 0. Lalu selanjutnya ada 2DS itu mempunyai nilai 1000 ditambah 700 berarti 1700. Selanjutnya lagi ada 3DS mempunyai nilai 1000, nilai perubahannya itu 700 lalu dikurangkan 1000 dikurang 700 menjadi 300. Maka tahap selanjutnya adalah kita input atau masukkan nilai tersebut ke penyelesaian kedua. Setelah kita input nilai tersebut ke dalam penyelesaian kedua, kita harus hitung lagi gimana caranya. Caranya tetap sama dengan penyelesaian pertama atau awal, yaitu dengan cara perhitungan nilai kolom yang masih kosong. Di penyelesaian kedua itu terdapat nilai kosong seperti 2LA, 3LA, 2KS, 1DS, 1PG, dan 2PG. Untuk 2LA itu jalurnya 2LA dikurang 1LA ditambah 1KS dikurang 3KS ditambah 3DS dikurang 2DS, mempunyai hasil 22.000. Untuk 3LA jalurnya itu 3LA dikurang 1LA ditambah 1KS ditambah 3KS, mempunyai hasil 39.000. Untuk 2KS jalurnya itu 2KS dikurang 2DS ditambah 3DS dikurang 3KS, mempunyai hasil nilai 19.000. Untuk 1DS dengan jalur 1DS dikurang 3DS ditambah 3KS dikurang 1KS, mempunyai hasil nilai 27.000 minus 27.000. Untuk 1PG jalurnya 1PG dikurang 3PG ditambah 3KS dikurang 1KS, mempunyai hasil nilai minus 34.000. Untuk yang terakhir itu di 2PG jalurnya itu 2PG dikurang 3PG ditambah 3DS dikurang 2DS, mempunyai hasil nilai minus 2000. Dan ternyata di penyelesaian kedua ini terdapat nilai 3 minus. Lalu kita cari satu nilai minus terbesar, yaitu ada di perhitungan kolom 1PG, yaitu dengan hasil minus 34.000. Lalu sama kita jadikan nilai peubah. Di dalam nilai peubah tersebut kita cari nilai terkecil dalam perhitungan 1PG, di mana dalam perhitungan kolom 1PG itu terdapat nilai minus itu ada 2 di kolom 3PG sama minus 1KS. Nah, nilai terkecilnya itu ada di 1KS. Kita jadikan nilai peubah yaitu 500. Terus kita input kolom-kolom perhitungan 1PG itu seperti 1PG, 3PG, 3KS, dan 1KS. 1PG itu dengan nilai 0 ditambah 500 sama dengan 500. 3PG itu 1000 dikurang 500 sama dengan 500. 3KS 700 ditambah 500 sama dengan 1200. Lalu ada 1KS dengan nilai 500 dikurang 500 dengan hasilnya 0. Lalu ini kita jangan lupain untuk masukkan nilai peubah di penyelesaian kedua. Kita masukkan ke tabel penyelesaian ketiga. Setelah itu kita masih sama hitung nilai-nilai yang nilainya 0 atau kosong seperti 2LA, 3LA, 1KS, 2KS, 1DS, dan 2PG. Dari semua kolom itu mempunyai hasil nilai minus 12.000, 5.000, 34.000, 19.000, 7.000, dan minus 2.000. Di sini ada hasil nilainya, minusnya itu ada 2, minus 12.000 dan minus 2.000. Yang paling gede itu minus 12.000. Maka kita jadikan nilai peubah. Lalu data-data perhitungan kolom 2LA kita input ke nilai peubah. 2LA itu nilainya 0 ditambah 500 sama dengan 500. 1LA itu nilainya 1000 dikurang 500 sama dengan 500. 1PG itu nilainya 500 ditambah 500 sama dengan 1000. 3PG itu 500 dikurang 500 sama dengan 0. 3DS itu 300 ditambah 500 sama dengan 800.
2DS itu 1700 dikurang 500 sama dengan 1200. Lalu kita langsung saja masuk ke penyelesaian keempat. Di penyelesaian keempat ini masih sama dengan cara-caranya seperti di penyelesaian 1, 2, dan 3. Di penyelesaian keempat ini mempunyai kolom kosong itu ada 3LA, 1KS, 2KS, 1DS, 2PG, dan 3PG. 3LA itu mempunyai hasil nilai 17.000, 1KS itu mempunyai nilai 22.000, 2KS itu mempunyai nilai 19.000, 1DS itu mempunyai nilai minus 5.000, 2PG itu mempunyai nilai 10.000, dan 3PG itu mempunyai nilai 12.000. Di sini terdapat masih satu minus, jadi kita harus jadiin nilai peubah. Kita masukin nilai peubahnya itu 1DS, 2DS, 2LA, dan 1LA. Lalu tahap selanjutnya kita masuk ke penyelesaian kelima. Penyelesaian kelima ini terdapat nilai-nilai kosong seperti 1LA, 3LA, 1KS, 2KS, 2PG, dan 3PG. 1LA itu mempunyai hasil nilai 5.000, 3LA itu 17.000, 1KS itu 27.000, 2KS itu 19.000, 2PG itu 5.000, dan 3PG itu 7.000. Nah, di sini hasilnya udah positif. Jadi kita tidak perlu masuk ke penyelesaian kelima. Tahap selanjutnya adalah kita harus hitung total biaya atau total satuan harganya. Lenteng agung itu 100 dikali 23.000 itu 23 juta. Terus Kosambi itu 1.200 dikali 18.000 itu 21.600.000. Lalu di duren sawit itu ada 500 dikali 12.000 sama dengan 6 juta, 700 dikali 25.000 sama dengan 17.500.000, lalu 800 dikali 30.000 sama dengan 24 juta. Lalu di Pulau Gadung itu ada total biaya ada 1.000 dikali 10.000 sama dengan 10 juta. Lalu dari hasil ketiga tersebut kita jumlahkan menjadi 102.100.000 rupiah. Lalu kesimpulan dari saya yaitu dari hasil di samping dapat disimpulkan bahwa pada stepping stone tahap kelima keseluruhan nilai kolom-kolom kosong sudah bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada langkah perbaikan lebih lanjut, sehingga solusi yang diperoleh sudah merupakan solusi yang optimum. Adapun juga keseluruhan kesimpulan dari metode transportasi ini, NWC bernilai 140.900.000 rupiah, LC bernilai 102.100.000 rupiah, FAM 1 bernilai 102.100.000 rupiah, FAM 2 bernilai 115.700.000 rupiah, SS dari NWC bernilai 102.100.000 rupiah. Dari hasil keseluruhan metode transportasi yang memiliki hasil nilai optimum yaitu FAM 1, LC, dan SS dari NWC yang mempunyai hasil nilai 102.100.000 rupiah.